Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sri Wahyuni. Saya di sini mengampu mata pelajaran kimia kelas 10. Apa itu kimia? Kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat dari suatu zat dan perubahannya. Oleh karena itu, bab pertama yang akan kita pelajari pada hari ini merupakan bab 1, materi dan perubahannya. Untuk pembelajaran ini, silakan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa, siapkan alat tulismu dan catat materi yang ada pada video ini. Bab 1. Materi dan perubahannya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pertama kali. Berbicara tentang materi, apakah kalian tahu apakah itu materi? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa itu adalah dia memiliki berat, berarti ya. Contohnya apa? Kita bisa lihat di slide sebelah kanan, ada batu, ada api, ada suatu ruang, dan ada air. Itu merupakan suatu materi atau zat karena mereka menempati ruang dan mereka memiliki berat. Sudah paham arti materi atau zat? Kita lanjut ya. Materi atau zat itu sendiri memiliki sifat fisika dan sifat kimia, dan keduanya itu berbeda. Untuk sifat fisika itu sendiri adalah sifat yang dapat diamati. Contohnya, wujudnya, warna, bau, titik didih, titik leleh, dan kelarutannya, itu semua dapat kita amati. Sedangkan sifat kimia yaitu sifat yang diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Contohnya apa? Besi dapat berkarat. Ada perbedaannya kan setelah dia berubah. Kemudian buah yang membusuk. Kemudian kayu yang berubah menjadi arang. Itu semua merupakan sifat kimia. Nah, ternyata materi atau zat itu sendiri dia memiliki 3 wujud. Yang pertama ada wujud padat, ada wujud gas, dan ada wujud cair. Anak-anak boleh perhatikan segitiga ini harus kalian hafal ya. Jadi, dari suatu padat berubah menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Apa contohnya? Contohnya seperti kamper, dia berubah menjadi gas, dan sebaliknya dari gas menjadi padat itu disebut dengan mengkristal. Contohnya apa? Contohnya uap-uap air yang berubah menjadi kristal salju. Lanjut. Ketika gas dia berubah menjadi cair, itu disebut dengan mengembun. Contohnya apa? Contohnya embun itu sendiri. Kebalikannya, dari cair dia berubah menjadi gas. Contohnya apa? Menguap. Tahu fenomena ketika kita memanaskan air, dia dari cair berubah menjadi gas. Dan yang terakhir, dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Contohnya adalah es batu yang meleleh ya. Terus dari cair ke padat itu disebut dengan membeku. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membuat es batu. Nah, itu kan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, ternyata ada juga yang disebut dengan perubahan materi atau zat itu. Nah, yang pertama, ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Kita pelajari dulu nih, apa yang disebut dengan perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu dia memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, terjadi perubahan warna. Contohnya kita ada apel yang membusuk, itu warnanya awalnya warna merah segar. Ketika dia membusuk, dia berubah menjadi warna kecoklatan. Sudah pasti itu perubahan kimia. Ada perubahan suhu. Nah, contohnya ketika kita membuat tape singkong dalam keadaan suhu normal, ketika kita buat dia menjadi tape, maka akan menjadi memanas ya, suhunya dia akan menjadi tinggi. Terbentuknya gas. Contohnya, ketika karbit yang kita siram dengan air, dia akan muncul gas, dan itu disebut dengan perubahan kimia. Ada endapan. Nah,
susu menjadi basi. Pernah kalian perhatikan fenomena ini? Coba kalian nanti praktekkan. Kalian buat susu, kemudian kalian biarkan. Dia akan mengalami perubahan kimia. Oke, selanjutnya. Nah, perubahan kimia itu sendiri adalah perubahan zat yang menghasilkan jenis baru. Contohnya ada pembakaran dari kayu, dia berubah menjadi arang, zat baru ya. Fermentasi dari singkong, dia berubah menjadi tape. Ada korosi atau perkaratan, dia besi yang bersih, yang masih bagus, tapi ketika dia mengalami korosi, maka dia akan mempunyai karat. Ada pelapukan, nah bisa kamu perhatikan. Yang kedua, ada perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan jenis baru. Beda ya, kalau kimia menghasilkan zat baru, kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dia tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dia dapat kembali ke wujud asalnya. Contoh yang tadi air membeku. Bisa tidak dia kembali ke cair lagi? Bisa. Ada perubahan wujud. Ingat, hanya perubahan wujudnya saja ya. Nah, ini adalah fase dari wujud zat dari perubahan fisika. Ingat, ketika kita berbicara fase segitiga ini, maka itu merupakan perubahan fisika. Paham anak-anak sampai sini? Kita lanjutkan ya. Ini masih contoh perubahan fisika. Tadi yang mencair atau melebur. Oke, contohnya tadi es batu ya. Yang kedua membeku, masih sama, dia air yang berubah menjadi es batu. Ada mengembun. Nah, ada embun. Kemudian ada menguap, memanaskan air. Kemudian ada menyublim. Menyublim perubahan zat padat menjadi gas. Bisa kamu lihat ya. Ini ada apa nih? Ada karbit, bukan karbit, kapur ya. Dia bisa berubah menjadi gas. Selanjutnya ada mengkristal. Bagaimana? Sudah paham tentang materi dan perubahannya? Terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.